S. Habib Mufti Belanda. Banyak sekali para kiai dan para tokoh Banten yang menjadi jawara pejuang, kemudian dihukum gantung oleh Belanda. Demikian pula banyak sekali jawara Betawi yang berjuang melawan Belanda di Tambun Bekasi, kemudian ditangkap dan dihukum gantung oleh Belanda. Ini akibat fatwa dari seorang Habib yang menjadi mufti Belanda. Di dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Istiqomah Fit Dini Bisalamah, pada halaman yang ke-22 dan ke-23, Habib Uthman bin Yahya telah berfatwa, bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi. Sekalian itu batil, bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya selain perbuatan begitu rupa melanggar agama. Ini kan fatwa di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fit Dini Bisalamah. Sehingga tidak heran banyak kiai, tokoh ulama yang menjadi jawara di Banten berjuang jihad fi sabilillah melawan penjajah Belanda. Tetapi ternyata Belanda dibantu dengan fatwa seorang Habib yang bernama Uthman bin Yahya. Kemudian Belanda memiliki kepercayaan diri untuk menangkap para pejuang itu. Sehingga para pejuang, para kiai, para tokoh yang menjadi jawara Banten yang terjadi pada tahun 1888 yang terkenal dengan Geger Cilegon Banten. Bisa diketik di Google, tulis dengan judul Geger Cilegon Banten tahun 1888. Ini banyak sekali para pejuang yang akhirnya gugur. Bahkan banyak pejuang yang ditangkap, dihukum mati, dihukum gantung oleh kompeni Belanda. Dan sebelumnya itu tahun 1869, para jawara Betawi yang berjuang di Tambun Bekasi, kemudian juga banyak yang ditangkap oleh kompeni Belanda dan dihukum gantung. Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itulah, jika sampai saat ini terjadi kekisruhan yang membahas tentang masalah nasab habaib di Indonesia, ini juga kalau kita renungkan sangat wajar. Mengapa? Karena zaman penjajahan Belanda saja, para tokoh pribumi, para kiai dan ulama pribumi yang berjuang mati-matian untuk merebut tanah airnya dari penjajahan Belanda. Tapi ternyata ada seorang Habib yang bernama Uthman bin Yahya justru menjadi penolongnya Belanda, menjadi pembantunya Belanda, memberikan fatwa bahwa itu bukan jihad fi sabilillah. Jadi seluruh pejuang yang ada di Cilegon Banten dan seluruh jawara yang ada di Tambun Bekasi, jawara-jawara Banten dan jawara-jawara Betawi ini dikasih fatwa bahwa itu adalah bikin rusuh. Karena fatwanya Habib Uthman bin Yahya ini adalah bikin rusuh, maka setiap pejuang di tanah air kita disebut sebagai pemberontak. Pemberontak adalah tukang bikin rusuh, padahal aslinya adalah para pejuang kemerdekaan tanah Republik Indonesia. Dan ini kalau kita renungkan, ada seorang ulama dari golongan Habib Ba'alawi yang menjadi muftinya Belanda, kemudian memberikan fatwa seperti ini. Kira-kira nih kalau kita renungkan, apakah ini sebagai antek Belanda ataukah hanya sebagai strategi siasat belaka? Coba renungkan. Bahkan di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fit Dini Bisalamah pada halaman 23 dijelaskan begini. Maka dari karena itu tiada sekali-sekali yang buka mulutnya, di dalam perkara perang sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar lagi warok dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab mana nih? Yang datang ke tanah Jawa. Dan beberapa banyak pula ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang, maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengajarkan orang-orang perang sabil. Masya Allah, ini seolah-olah ingin menutupi sejarah yang nyata. Mengapa? Ya karena tatkala kompeni Belanda menginjakkan kaki pertama kali di Batavia, ingin membuat kongsi di Batavia, maka seorang sultan besar, raja besar tanah Jawa, yaitu Sultan Agung Mataram,
Bisa diketik di Google juga nih, yaitu perlawanan Sultan Agung dari Mataram, Jogja, yang mengirimkan pasukan untuk perang mengusir penjajah dari tanah Batavia, tanah Jawa. Kemudian kalah karena memang kekurangan persenjataan. Dan Sultan Agung dari Mataram tidak berhenti di situ saja, mengirimkan pasukan lagi, perang lagi. Lah kok dikatakan katanya tidak ada yang buka mulut untuk mengajar perang fisabilillah, ini kan Masya Allah menutup dari sejarah. Kemudian juga Sultan Hasanuddin dari Makassar, kan juga perang nih, seorang sultan nih. Kemudian dilanjutkan Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Kemudian jihad perang fisabilillah Kesultanan Aceh. Para sultan-sultan ini kan jihad, ingin perang merebut tanah airnya dari penjajahan Belanda. Lah kok dikatakan sebagai gurur, bikin rusuh, tipu daya setan, batil dan fasid. Masya Allah, ini kira-kira fatwanya seorang pengkhianat atau fatwanya seorang tokoh ini? Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Cobalah kita telusuri sejarah dengan sebaik-baiknya. Nggak perlu terlalu fanatik buta, tetapi kita tidak boleh juga terlalu membenci yang tanpa adanya bukti-bukti fakta sejarah. Di Kalimantan, Banjarmasin, ada seorang sultan yang bernama Pangeran Antasari, juga telah berperang melawan Belanda. Lah kok dikatakan katanya nih ulama Jawa dan Melayu nggak ada yang buka mulut berfatwa untuk jihad fisabilillah, perang melawan Belanda. Ini kan namanya penipuan. Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikian, semoga bermanfaat, tapi kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.